Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perkenalkan nama saya Sarah dan rekan-rekan saya di sini kita ingin sharing terkait sosial media. Nah, tentu teman-teman, sebelum kita memasuki sosial media, kita harus tahu dulu nih ternyata sosial media ini runutannya dari mana sih. Nah, setelah itu kita akan tahu apa fungsinya dan sebagainya. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya, begitupun dengan saya pribadi ya teman-teman. Nah, di sini ternyata sosial media ini runutannya dari internet. Tapi sebelum internet itu masuk ke digital marketing. Dan marketing ini bagian daripada teori Pak Hermawan. Apa sih teorinya? Yaitu teorinya itu terkait SME yang di dalamnya yaitu terdapat marketing. Nah, sekarang karena perkembangan zaman, teori itu berkembanglah jadi marketing konvensional dan marketing digital. Nah, digital marketing ini tadi masuk kepada internet marketing, lalu nanti masuk ke sosial media. Jadi runutannya seperti itu ya teman-teman. Karena internet ini meluas, maka yang akan kita sosialisasikan dan yang akan kita sharingkan itu juga sangat banyak sekali. Jadi tunggu dan lihat ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya ingin sedikit sharing apa-apa yang saya pelajari di kampus. Salah satunya yaitu saya mempelajari tentang sosial media. Apa nih yang teman-teman ketahui tentang sosial media? Tentu sekarang sosial media ini sangat digandrungi baik itu oleh pelajar, mahasiswa, terus juga banyak sekali ya yang mengkonsumsi sosial media sendiri. Tentu sosial media ini juga sangat banyak manfaatnya sih yang terlintas di pikiran teman-teman saat saya berbicara tentang sosial media. Pasti langsung ke aplikasi yang pertama, YouTube, TikTok, terus FB, Instagram dan lain sebagainya. Nah, di sini saya juga ingin sedikit sharing tentang YouTube itu sendiri. Nah, teman-teman udah tahu belum sih YouTube itu apa? Nah, YouTube tahu dulu ya teman-teman. YouTube ini siapa sih yang ngediriinnya dan bagaimana sih cara kerjanya? Bahkan konsumsi terbanyak di Indonesia itu seberapa persen? Jelaskan sedikit tentang YouTube itu sendiri karena YouTube ini sangat banyak digandrungi oleh banyak kalangan ya teman-teman. Bahkan TV sendiri itu sudah bisa diakses di YouTube, apa-apa di YouTube dan lain sebagainya di YouTube. Karena YouTube ini sangat mempermudah kita untuk mencari informasi-informasi dari luar. Kayak YouTube sendiri, ternyata YouTube ini yaitu salah satu web yang memang didirikan oleh mantan karyawan yaitu PayPal pada Februari 2005 teman-teman. Jadi YouTube ini sudah lama sekali berdiri atau sudah lama sekali dibuat oleh mantan karyawan dari PayPal ya. Nah, di sini juga ternyata perusahaan YouTube ini kantor pusatnya yaitu ada di San Bruno atau di California gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen ke pusatnya YouTube bisa tuh main ke California gitu ya teman-teman. Juga di sini teman-teman bisa tahu apa aja sih konten-konten yang dibuat oleh para pengguna YouTube atau sekarang YouTube ini dibuat sebagai penghasil uang gitu ya teman-teman, karena mudah sekali untuk kita mendapatkan uang dengan membuka saja situs-situs YouTube konten kreator dan lain sebagainya. Nah, di sini juga karena YouTube ini bisa diakses oleh seluruh dunia, YouTube juga yaitu menyajikan bahasa-bahasa dari negara lain, bahkan bahasanya ini sampai 54 bahasa. Nah, siapa sih pendiri yang tadi ya teman-teman, tiga karyawan dari PayPal? Nah, salah satunya yaitu ada Stephen Chen. Jadi Stephen Chen ini dengan dua kawan lainnya itu mendirikan situs atau web YouTube ini yang sekarang kita bisa gunakan dan kita manfaatkan teman-teman. Nah,
Nah, YouTube sendiri untuk pendapatan di 2019 yang perlu teman-teman ketahui itu sangat fantastis. Pendapatan di 2019 itu sampai 15 billion US dollar. Ternyata Google atau ini tuh termasuk salah satu YouTube ini termasuk salah satu Google LCC yang mana memang YouTube ini menggunakan algoritma yang namanya atau pemrograman yang namanya Python atau Core Core, terus juga ada dari Java ini dari platform Guides atau skripsi UI. Nah juga di sini kan banyak banget ya teman-teman manfaat gitu ya dengan adanya YouTube itu sendiri. Nah banyak sih teman-teman pengguna YouTube itu menggunakan membuat semacam konten kreator yang banyak sekali variannya atau jenis-jenisnya teman-teman. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu referensi untuk teman-teman nanti membuka YouTube channel dan lain sebagainya, karena mudah kok teman-teman, semua orang bisa membuat YouTube channel di HP-nya atau di laptop dan lain sebagainya, karena ini sangat mudah diakses oleh semua masyarakat gitu ya. Tentunya dengan kita masyarakat Indonesia itu sangat mudah sekali ketika kita terhubung dengan internet gitu ya. Nah jenis-jenisnya apa aja sih teman-teman? Nah yang perlu teman-teman ketahui, jenisnya ini ada tentang travel, daily activity, tentunya kalau buat cewek-cewek nih ada beauty dan lifestyle gitu ya, OOTD biasanya ada ya teman-teman, bahkan sampai bisnis pun dan pendidikan itu teman-teman bisa akses di YouTube gitu. Nah ya untuk setiap YouTubers yang pemula itu biasanya setiap video yang ditayangkan itu mendapatkan sampai 1.000 penonton itu biasanya mendapatkan uang dari YouTube sendiri itu sampai 245.000 rupiah. Kan lumayan banget ya teman-teman, 245.000 di konten yang menarik yang bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat gitu ya, tentu masyarakat Indonesia atau mungkin nanti bisa go internasional gitu ya, tentu masyarakat Indonesia atau mungkin nanti bisa go internasional. Nah cara kerjanya YouTube itu kayak gimana sih? Bagaimana cara kerja YouTube gitu ya? Kayak misalkan teman-teman itu sering buka yang namanya mukbang, sering buka yang namanya boyband K-popers gitu ya. Nah nanti si YouTube-nya itu sendiri itu akan menggunakan algoritma yang mana yang sering teman-teman itu buka gitu, jadi akan muncul rekomendasi dari apa yang sering teman-teman searching di YouTube, karena tujuan YouTube itu sendiri supaya relevansi, interaksi dan juga kualitas gitu ya. Nah relevansi mungkin relevan gitu ya untuk pengguna YouTube itu sendiri ya. Dan yang kedua yaitu berinteraksi satu sama lain, baik pengguna YouTube satu dan lainnya. Tentunya pasti YouTube ini akan dibuat kualitas yang bagus gitu ya untuk pengguna yang semakin meledak gitu ya, yang semakin banyak penonton YouTube itu sendiri. Dan juga tujuannya apa sih gitu ya, karena tujuannya ini merekomendasikan gitu ya apa-apa yang hari ini sedang digandrungi oleh masyarakat. YouTube ini akan sangat membantu ketika teman-teman nggak tahu yang namanya informasi di luar sana gitu ya, informasi dunia itu sedang apa sih. Jadi teman-teman ketika membuka YouTube itu teman-teman juga bisa membuka dunia, teman-teman bisa perhatikan jam kapan saja sih gitu ya orang-orang itu mengonsumsi YouTube gitu ya. Bahkan dilansir atau diteliti oleh beberapa orang gitu ya, YouTube ini di Indonesia minimal orang menonton YouTube itu 1 jam, satu RT nonton 1 jam gitu ya. Terus tontonannya itu konten kita, kebayangkan udah berapa banyak uang yang bisa kita cuan-cuan yang sudah kita kumpulkan. Nah jadi harus diperhatikan juga yang namanya itu jam
jam orang-orang menonton YouTube itu kapan aja sih. Nah, di sini saya ingin sedikit memberitahukan agar teman-teman bisa nih nanti menerapkan di konten-konten teman-teman saat mengupload gitu ya. YouTube, live YouTube dan sebagainya. Nah, jamnya ini ada dari jam 9, jam 16 dan puncaknya ini jam 23 pada saat orang-orang beristirahat. Mungkin nanti tunggu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Semuanya berkaitan dengan pembahasan sosial media, tentunya kita tidak asing lagi mendengar kata Facebook, yang dimana Facebook ini menjadi salah satu platform media sosial yang ada di seluruh dunia teman-teman, termasuk di Indonesia teman-teman. Nah, terkait dengan Facebook itu sendiri, Facebook memiliki sejarah, Facebook memiliki arti teman-teman. Ada yang tahu gak? Facebook memiliki dua suku kata. Yang pertama pes, artinya muka, book berarti buku. Apabila disatukan menjadi buku muka teman-teman semuanya. Adapun siapa sih pencipta ataupun pendiri dari Facebook ini sendiri itu? Mungkin teman-teman tidak asing mendengar kata ataupun nama Mark Zuckerberg, yang dimana beliau ini salah satu mahasiswa di Harvard University yang ada di Amerika Serikat, yang mendirikan ataupun menciptakan platform Facebook ini sendiri teman-teman, yang dimana tujuan awalnya yaitu sebagai pengenalan, untuk berkenalan antar mahasiswa-mahasiswi yang ada di Harvard University. Adapun terkait kapan didirikannya, yaitu pada tanggal 4 Februari tahun 2004 teman-teman. Nah, singkat cerita, Facebook pun mengalami perubahan yang sangat besar, khususnya pada tahun 2013 itu muncullah Facebook Ad. Mungkin teman-teman tidak asing ya mendengar Facebook Ad. Nah, Facebook Ad ini sendiri bisa dikatakan sebagai Facebook marketing teman-teman semuanya, yang dimana fungsinya ataupun kegunaannya, khususnya nih kita sebagai seorang pembisnis ataupun seorang wirausahawan, bisa memasarkan produk ataupun jasa kita secara meluas, secara seluas-luasnya gitu teman-teman semuanya di platform media sosial, khususnya di Facebook ini sendiri, menggunakan media internet. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, untuk terkait penggunaan Facebook, Indonesia menjadi salah satu penyumbang pengguna Facebook terbesar ketiga yang ada di dunia setelah Amerika Serikat dan India teman-teman, yang dimana pengguna Facebook di Indonesia yaitu hampir sekitar setengah dari populasi dari warga negara Indonesia teman-teman. Menurut artikel yang saya baca, yaitu hampir 60% negara Indonesia memakai platform media Facebook teman-teman. Mudah meriset pasar ataupun tingkah laku dari pengguna Facebook itu sendiri. Terus yang kelima, pasarnya terbuka teman-teman semuanya. Pasar terbuka, kita bisa memasarkan produk ataupun jasa kita seluas-luasnya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia teman-teman semuanya. Terus yang terakhir, ini keunggulan yang paling istimewa sih teman-teman, yaitu biaya iklan murah teman-teman semuanya. Yang saya rasakan, dulu saya pernah ikut bisnis kosmetik teman-teman semuanya. Saya ikut teman saya sih, yang dimana satu hari iklan Facebook, sekali kita iklan itu minimal 10.000 teman-teman semuanya. Kita bisa mengiklankan produk ataupun jasa yang kita tawarkan di Facebook. Seperti itu teman-teman semuanya. Bahkan ada sekarang iklan yang gratis di Facebook. Nah, terkait dengan algoritma, penerapan iklan yang baik, penerapan waktu yang baik untuk mengiklankan produk jasa atau produk barang kita teman-teman semuanya, itu ada waktu-waktu yang tepat sekali teman-teman. Yang pertama yaitu setelah subuh sekitar jam 5 sampai jam 7. Terus yang kedua di jam istirahat teman-teman semuanya. Inilah pengguna Facebook sering menggunakan media Facebook itu sendiri pada jam istirahat, sekitar jam 12 sampai jam 1 siang teman-teman. Terus yang terakhir yaitu ada di jam 3 sore sampai jam 7 malam teman-teman semuanya. Itulah salah satu waktu yang tepat untuk beriklan di media sosial Facebook. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Nah, berkaitan dengan hal tersebut teman-teman semuanya, khususnya nih kita sebagai seorang pembisnis ataupun seorang wirausahawan harus bisa menelisik ataupun melihat peluang yang ada tentunya teman-teman. Bayangin deh, pengguna Facebook itu yang ada di Indonesia hampir 60% teman-teman. 60% dari populasi yang ada di Indonesia, sekitar 172 juta jiwa menggunakan Facebook teman-teman. Nah, kita harus bisa memanfaatkan platform media Facebook ini sebagai media memasarkan produk ataupun jasa yang kita buat teman-teman. Nah, terkait hal tersebut, Facebook Ads memiliki manfaat yang lebih dari platform media yang lainnya teman-teman. Seperti yang pertama, penggunanya aktif teman-teman. Nah, menurut riset yang telah dilakukan, minimal pengguna Facebook sehari menggunakan aplikasi Facebook minimal 4 jam teman-teman semuanya, dan maksimal hampir 6 jam setiap harinya. Seperti itu teman-teman semuanya. Terus yang kedua, Facebook menerapkan sistem demografi yang dimana pemisahan antara pengguna laki-laki dan pengguna perempuan. Terkait penggunaan Facebook itu sendiri, laki-laki mendominasi penggunaan Facebook teman-teman, yang dimana 56% pengguna laki-laki dan 44% penggunanya perempuan teman-teman. Terus selanjutnya manfaat dari Facebook yaitu yang ketiga, yaitu targeting, lebih spesifik. Targeting pasar kita lebih mengarah teman-teman semuanya. Jadi kita bisa mengetahui dari demografi itu sendiri teman-teman, gimana sih pengguna yang cocok dengan produk yang kita tawarkan ataupun jasa yang kita tawarkan, gitu teman-teman semuanya. Terus yang keempat, ada riset pasar secara luas. Tentu saja media sosial secara online kita dengan mudah meriset pasar. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan atau mereview sedikit tentang Instagram. Kayaknya ada yang kelupaan ya. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Rahma. Saya akan sedikit mereview, saya akan sedikit sharing bagaimana Instagram dan apa sih itu Instagram gitu ya. Hope you enjoy. Siapa sih yang nggak tahu Instagram di zaman sekarang? Hampir penggunanya itu hampir seluruh Indonesia, di luar negeri pun banyak, dan pastinya di seluruh dunia. Instagram itu banyak banget penggemar-penggemarnya, banyak banget pengguna-penggunanya di seluruh dunia. Dan Instagram itu banyak banget manfaat dan kegunaannya yang bakal kita ambil dari bermain Instagram itu sendiri. Nah, dari tahun 2006 sampai tahun 2016, Instagram itu berlogo warna coklat. Dan setelah diperbaharui, Instagram itu menjadi warna pink logonya tuh ya guys ya. Dan banyak banget fitur yang baru dan kita bisa mengeksplornya gitu ya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari Instagram itu sendiri. Yang pertama, untuk memposting foto atau video. Kita tuh bebas untuk memposting foto kita, video kita di Instagram. Dan misalkan kita dari liburan dari kota A, misalkan pasti dong kita update status, pasti dong kita update video gitu kan, entah itu melalui Instastory, entah itu melalui postingan. Pasti aja di zaman sekarang tuh momen-momen tuh diabadikan melalui handphone dan diupload ke sosial media. Dan yang kedua, bisa untuk kegiatan jual beli. Tidak hanya untuk posting foto, video, dan Instagram juga bisa mempromosikan produk-produk yang akan kita jual kepada customer dengan cara memfoto produk tersebut dan memasarkannya lewat Instagram. Dan itu juga sangat efektif karena menghemat waktu, menghemat biaya, dan kita hanya perlu menulis caption yang menarik saja untuk menarik konsumen agar membeli produk kita, daripada kita memasarkan produk offline. Kita capek tenaga, kita capek waktu, dan kita harus mempromosikan dengan ya, sangat menarik gitu ke customer gitu kan, biar produk itu laku kepada customernya gitu kan. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan manfaat Instagram. Manfaat Instagram itu sendiri, yang pertama untuk mengupdate berita. Jadi kita nggak perlu nonton TV dan tahu berita.
Sekarang di handphone aja bisa tahu berita. Contohnya dari Instagram, misalkan dari artis-artis gitu ya, artis-artis ada yang A, ada yang ngelakuin B, kita tuh tahunya dari Instagram gitu kan, gak harus dari TV atau infotainment gitu kan. Biasanya dulu kan kita tahu berita dari infotainment di TV, tapi jika kita lagi di luar atau sedang di mana gitu ya, kita bisa memperoleh informasi tersebut melalui handphone, yaitu melalui sosial media, contohnya Instagram. Yang kedua itu untuk bersosialisasi dengan orang lain, dengan followers kita. Jadi kita bisa tuh bersosialisasi dengan orang yang tadinya tidak kenal menjadi kenal melalui DM atau bisa dibilang chat Instagram gitu ya. Jadi followers kita itu bisa men-DM kita gitu, menanyakan nama, menanyakan alamat, sekolah, kerjaan, atau dan lain sebagainya gitu. Nah, adapun filter-filter Instagram setelah diperbaharui, filter-filter Instagram itu setelah diperbaharui makin banyak dan makin bisa kita manfaatkan gitu untuk konten, untuk apapun itu. Yang pertama ada filter Instagram, ada Instastory. Dulu kan waktu Instagram sebelum diperbaharui nggak ada tuh yang namanya Instastory. Kita cuma ngepost-post foto, ngepost-post video tanpa bisa membuat story atau cerita gitu kan. Apa sih kelebihan story itu? Story itu bisa terhapus secara otomatis dalam 24 jam, dan kita juga bisa menghapusnya sendiri sebelum 24 jam itu. Jadi nggak harus diposting, dan orang-orang pun bisa melihat instastory kita gitu. Nah, yang kedua ada IGTV. Nah, kalian bisa mencantumkan bakat kalian di situ, mengeksplor bakat kalian di situ, baik itu mau tutorial make up, mau cover lagu dan lain sebagainya, atau masak-masak pun bisa gitu kan. Kalian videokan dulu di handphone masing-masing dan lalu diupload ke IGTV. Nah, kalian jika ngupload IGTV durasinya bisa 2 menit lebih seperti YouTube. Jika kalian malas untuk mengupload di YouTube, bisa kalian upload di IGTV. Nah, filter yang selanjutnya juga ada boomerang gitu kan. Kan dulu kan nggak ada ya namanya Instastory. Nah, di sini pun ada boomerang di Instastory. Jadi kita tinggal geleng-geleng kepala juga langsung bisa gitu ya, boomerang gitu. Cuman ngegerakin anggota badan kita satu kali pun itu bisa membuat boomerang gitu. Nah, yang selanjutnya ada highlight. Highlight itu kalian misalkan buat story, nah kemudian kalian simpen di highlight. Jadi orang-orang jika melihat akun kalian otomatis juga dapat melihat highlight kalian. Jadi highlight itu cerita atau instastory yang kemarin-kemarin gitu ya, disimpan di situ, dan orang-orang bisa melihatnya kapan saja ketika membuka akun kalian. Nah, yang selanjutnya kalau misalkan Instagram pun bisa satu handphone bisa membuka beberapa akun, tidak hanya satu akun doang. Bisa 2, 3, 4, sampai 5 akun pun bisa satu handphone gitu ya. Nah, adapun dampak positif dari Instagram itu sendiri, yang pertama untuk menaikkan ekonomi. Nah, kenapa sih untuk menaikkan ekonomi? Untuk jajan gitu ya. Nah, kan tadi kan udah dikasih tahu bahwa Instagram itu tempatnya jual beli produk. Nah, kalian itu misalkan sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa yang bekerja gitu ya, mau menjual produk ke Instagram gitu, mempromosikannya ke Instagram, bisa lewat Instagram, dan otomatis kan kita mendapatkan uang gitu ya, bisa mendapatkan komisi atau apapun itu ya kalau misalkan menjadi reseller. Nah, kalau misalkan itu kan bisa kan buat jajan, uangnya buat nongkrong sama teman-teman atau apapun itu. Nah, yang kedua itu dampak positifnya itu bisa bersosialisasi dengan orang-orang lain gitu, bisa bersosialisasi dengan orang yang tadinya tidak dikenal menjadi dikenal gitu kan. Salah satunya men-DM dulu. Nah, udah men-DM, udah WA ya tahu gitu kan. Nah, itulah dampak positif dari Instagram. Nah, yang terakhir ada dampak negatif dari Instagram. Dampak negatif dari Instagram itu yang pertama,
jika kita masih sekolah dan kita kecanduan sosial media, kita pasti akan malas belajar, kita pasti akan bermain sosmed seharian full, bisa jadi ya, seharian full bisa jadi. Jadi kalau misalkan pengguna pertama itu pasti kecanduan sosmed, apalagi Instagram yang filternya itu lucu-lucu, yang menarik untuk kita update atau apapun itu ya. Yang kedua, dampak negatif dari Instagram itu adanya berita hoax gitu. Bisa terjadi berita hoax itu di Instagram. Banyak sekali ya di saat ini berita hoax dari Instagram itu. Misalkan artis si A meninggal dunia, tetapi kan faktanya tidak gitu kan. Di Instagram sudah booming, di Instagram sudah rame gitu kan, tetapi tidak gitu kan, tidak kejadian, itu gosip namanya gitu kan, berita hoax gitu. Nah, bisa jadi juga terjadi pelecehan seksual gitu kan, pornografi di Instagram gitu kan, terjadi pada anak-anak yang di bawah umur. Nah, dampak negatifnya tuh seperti itu. Cukup sekian penjelasan atau sharing-sharing mengenai Instagram dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Halo guys, kenalin aku Mariani yang akan menjelaskan mengenai aplikasi TikTok. Pasti udah pada tahu dong fenomena apa? TikTok adalah sosmed yang berisikan video pendek yang menghibur dan informatif. Jang Yimin namanya, beliau adalah pencipta TikTok. Pria ini kelahiran 1985, merupakan kelulusan dari Universitas Nankai dengan jurusan Software Engineering. Pada tahun 2012, bulan Maret, Jang Yimin mendirikan perusahaan ByteDance. Lalu, pada September 2016, Jang Yimin mengembangkan dan merilis aplikasi TikTok. Dulunya, aplikasi TikTok ini bernama Douyin dan hanya digunakan khusus di negara Cina. Pada awal perilisannya, Jang Yimin meminta karyawannya sendiri untuk membuat video di aplikasi ini. Lalu, dia juga aktif mengadakan kompetisi demi mengumpulkan banyak like dari video yang sudah diunggah. Hanya dalam satu tahun, Douyin sudah mendapatkan 1.000 juta pengguna dan mencapai 1 miliar tayangan setiap harinya. Karena semakin terkenal, Douyin ini kian menanjak dan juga Hanya dalam 1 tahun, Douyin ini memiliki 100 juta pengguna dan sudah mencapai 1 miliar tayangan video setiap harinya. Karena makin terkenal, Douyin ini makin terkenal, ByteDance, perusahaan induknya, melakukan perluasan keluar Cina dengan mengganti nama menjadi TikTok, yang bermaksud untuk agar mudah diingat dan menarik perhatian masyarakat dunia. Dan hasilnya sangat luar biasa, karena menurut hasil riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Sensor Tower, pada kuartal 3 tahun 2021, TikTok berada pada urutan pertama dalam daftar aplikasi non-game yang paling banyak diunduh di dunia. Capaian TikTok ini terasa istimewa karena kenapa? Karena berhasil melewati capaian aplikasi-aplikasi populer lainnya seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga Telegram. Tetapi ternyata tidak semua menggunakan aplikasi ini dengan baik dan benar. Karenanya, banyak negara yang memblokir aplikasi TikTok ini, seperti Indonesia sendiri yang pertanggal 3 Juli 2018 secara resmi memblokir sementara TikTok dari Indonesia, disebabkan masuknya laporan sebanyak 3.000-an pada pemerintah terkait konten negatif, terutama sekali untuk anak-anak. Lalu, pada tanggal 10 Juli 2018, aplikasi ini dilepas pemblokirannya dengan berbagai persyaratan tentunya. Salah satunya yaitu penghapusan konten negatif, membuka kantor perhubungan pemerintah, dan menerapkan batasan usia serta mekanisme keamanan. Selanjutnya, pada April 2021, TikTok merilis fitur baru, yaitu fitur TikTok Shop. Sejak awal tahun 2021, memang TikTok tiba-tiba mulai banyak mengeluarkan info lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan e-commerce. Hal ini diketahui karena TikTok membukanya secara besar-besaran di website, media sosial, dan situs pencari kerja lainnya. Melihat upaya keseriusan TikTok ini, nampaknya mereka tidak main-main
untuk membuka fitur TikTok Shop-nya ini. Hadirnya TikTok Shop merupakan langkah baru yang dapat memudahkan audiens untuk melakukan aktivitas belanja sembari mencari hiburan di media sosial. Mudahnya, saat audiens tertarik dengan promosi yang dilakukan pihak brand, audiens bisa langsung mengklik tombol shop untuk melakukan proses belanja. TikTok Shop juga membantu memudahkan audiens untuk tetap berada di satu aplikasi saat memulai sesi belanja sampai dengan mengakhirinya. Lantas, semua proses belanja online termasuk transaksi pembelian, chatting dengan penjual, hingga proses pembayaran dilakukan dalam satu aplikasi, yaitu TikTok. Tentunya hal ini sudah didukung dengan berbagai metode pembayaran dan juga berbagai macam jasa ekspedisi pilihan agar memudahkan audiens. TikTok yang dulunya sering diolok-olok karena mayoritas pengguna aplikasinya digunakan untuk berjoget disertai latar musik, kini bertransformasi menjadi media sosial yang memiliki ragam konten dari berbagai bidang. Kebijakan memunculkan fitur e-commerce bukan hanya sekedar mengikuti tren, tetapi TikTok melakukan hal ini karena melihat awal mula perkembangan social commerce berasal dari Cina. Ditambah, Douyin, aplikasi TikTok versi Cina, berhasil menerapkan social commerce dengan keuntungan yang melimpah. Karenanya, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan TikTok secara bijak sebagai sarana hiburan, sosialisasi, berbisnis, e-commerce, maupun pembagian video-video edukasi lainnya. Lalu ada beberapa cara untuk mendapatkan penghasilan di TikTok, yaitu pertama ada membuat konten, lalu ada kita mengikuti program TikTok Shop, mengikuti program TikTok Affiliate, dan juga mengikuti TikTok Ads, dan juga mengikuti salah satu program yaitu TikTok Live, di mana jika kita menggunakan TikTok Live ini dan juga mendapatkan koin dari penonton, kita akan mendapatkan penghasilan. Itu saja penjelasan dari saya dan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.